saling mengerti sesama agama. Kalau saya menilai memang tidak seragam ya, ada daerah yang toleransinya lebih besar, tapi ada daerah yang memang kita harus akui masih sulit dalam hal toleransi. Jadi saya bilang ya tergantung lokasinya. Kerukunan umat beragama se-Indonesia bisalah kita katakan dengan damai kan gitu. Cukup rukun sih antar sesama umat yang mau berbeda agama ataupun yang sama sih. Menurut saya kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini baik. Dari 1 sampai 190. Kalau saya sih bilang 50 sih, masih 50-50 ya, nggak bisa bilang bagus sekali, nggak juga di tengah-tengah sih sebenarnya. Saya lihat belum ada 100% lah, masih antara 80% lah. Mungkin sekitar 70 atau Saran angka bisa dibilang 80%. Kalau dari agama Hindu dengan agama yang lain, ya sejauh ini tidak ada masalah di beberapa kota saya perhatikan. Kalau kita bicara relasi ya, sebenarnya orang Kristen ini memang kita itu diajarkan untuk mengasihi. Ya, kasih itu sebagai fondasi utama pengajaran kita. Kasih itu bukan hanya untuk sesama Kristen ya, tapi untuk semua manusia, untuk sesama kita walaupun berbeda. Secara umum di Indonesia ini adalah baik ya, toleransi. Sejauh ini yang saya lihat sih aman-aman saja, tidak ada pertengkaran yang isu-isu besar. Mungkin di luar sana mungkin tidak terlihat, tapi sejauh ini yang saya tahu sih aman-aman saja. Umat Islam dengan umat beragama lain sebenarnya rukun. Cuma tadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tampaknya agak kurang mengerti tentang kerukunan itu. Jadi Kalau dari kami, seperti kami dari dasarnya sama manusia saling menghargai, saling menjaga, saling menghargai kepercayaan masing-masing kepercayaan di tiap agama. Aku dalam Kristenan itu keunikannya adalah mengasihi musuh. Ya, kekristenan itu kita lihat teladan kami Yesus Kristus itu yang kami sembah itu adalah pribadi yang kita jelas-jelas melihat dia mengasihi sampai musuh, orang yang menyakiti dia sekalipun dia masih mengampuni dia, sehingga kita itu diajarkan bahwasanya tidak ada alasan kita tidak mengasihi orang yang berbeda, bahkan yang menyakiti kita pun kita kasihi loh. Dalam agama Kristen itu diajarkan mulai dari anak-anak ya, seperti SD ya, ada belajar ngaji. Kalau di Kristen itu dari sekolah minggu diajarkan di situ haruslah saling mengasihi, karena ajaran Kristen itu adalah bahkan dalam fikih Islam itu dijelaskan bahwa kalau sekiranya saudaramu
saudara sebenarnya kan, sesama manusia. Paling sakit sekalipun itu umat beragama lain, kita bantu. Mereka meninggal, kita bantu. Menurut saya ya saling menjaga percayaan itu tadi, baru sesama tetangga, sama tempat ibadah, saling mendukung, mensupport acara-acara di agama-agama lain. Ya menurut saya harus punya pandangan pemahaman yang benar tentang manusia. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya kamu berharga bukan karena kamu agamanya sama dengan saya. Kamu istimewa bukan karena kamu satu golongan atau sepemahaman dengan saya. Kamu berharga karena sama-sama kita ciptaan Tuhan. Harusnya itu yang terus ditanamkan. Walaupun banyak isu-isu yang memprovokasi gitu ya, kita jangan mudah terprovokasi. Tapi kita harus ingat, kita sama-sama manusia berharga di mata Tuhan. Setiap nyawa, setiap pribadi itu berharga gitu. Tidak peduli apapun suku, agama, ras apapun yang berbeda, kita tetap sumbernya dari Tuhan. Itu yang harus selalu kita tekankan. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Yang bisa dilakukan supaya tercipta harmonis itu di tengah-tengah masyarakat, kalau ada misalnya ada acara dalam misalnya duka, kemalangan, atau terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, saling membantu, jangan saling menghujat. Di situ saling membantu supaya dalam arti di situ masyarakat itu merasakan engkau adalah saudaraku walaupun kita berbeda gitu. Yang pertama pastinya kita harus toleransi. Terus kalau dengan orang lain yang lagi beribadah jangan diganggu, dan menghargai setiap ritual peragama kan beda-beda. Yang penting satu kuncinya, jangan kita menyinggung orang lain. Menurut saya cara menjaganya ya mungkin dasarnya ya sesama manusia, saling menghargai, saling mengerti masing-masing kekurangan kelebihan. Saya melihat umat beragama ini itu punya ajaran masing-masing ya gitu ya. Tapi saya yakin setiap agama itu punya yang namanya persamaan itu adalah kebajikan ya, kebaikan gitu. Nah ini harus ditekankan seperti itu. Walaupun memang saya yakin di sisi lain agama juga ingin agama yang maju. Masing-masing kan punya agama yang maju. Tapi tetap kalau saya tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia gitu. Nah itu yang penting gitu. Silahkan sampaikan agamanya, sampaikan keyakinannya, tapi dengan kasih gitu. Dan justru orang akan lebih mendengar kalau dengan kasih, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara yang memaksa. Nah itu yang harus ditekankan. Silakan, monggo kalau mau sampaikan, mau siarkan, mau kabarkan silakan, tapi dengan cara kasih dan hidup yang baik. Nah kalau punya kesadaran, sebenarnya intinya adalah kesadaran sih, dan bagaimana tokoh agama itu punya peran penting untuk menanamkan kesadaran itu kepada masyarakat, dan bahkan lebih paling di situ itu menurut saya di keluarga. Nah keluarga, misalnya contoh ada YouTuber yang orang dia keluarganya papa mama beda agama, terus dia punya asisten rumah tangga beda agama, tapi mereka bisa hidup satu rumah gitu loh. Ya dari dunia kecil kita dibiasakan dengan yang berbeda, tapi tetap saling menghargai. Itu sih menurut saya. Ya. Ya kembali lagi di situ kita harus saling menghormati lah, sama-sama lah berjabat tangan kan gitu, walaupun berbeda kepercayaan kita. Sama sih, tadi harus saling toleransi, saling menjaga, saling menghargai, karena setiap agama kan berbeda cara pelaksanaan, cara pengertiannya. Sikap kita adalah tidak
perlu mencampuri urusan agama orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana mereka itu beribadah dan sebagainya. Tidak perlu. Tujuan kita sekarang yang perlu kita sih membuat bagaimana diri kita ini beribadah sesuai dengan agama kita sendiri masing-masing. Menurut saya seperti program Pemda untuk mendukung tiap acara agama, memberikan keamanan dan buat satu organisasi untuk kumpulan agama tersebut supaya menjadi silaturahmi yang bagus. Pemerintah ini juga, menurut saya pemerintah itu punya andilnya. Contoh, pemerintah tidak pilih kasih ya. Ini kan Indonesia 6 ya, diakui agama, tidak pilih kasih. Dalam arti kalau kita sebagai, saya ngomong sebagai orang Kristen ya, karena kita kesulitannya karena memang lebih ke pembangunan, izin membangun gedung itu kita rasa itu. Jadi kita itu kadang udah siap membangun, tiba-tiba nggak bisa karena ya warga sekitar apa mendorongnya. Pemerintah kadang pasrah, maksudnya tidak inisiatif, tidak gercep. Nah kalau orang anak muda yang nggak gercep untuk ambil alih gimana menangani ini, makanya saya rindu pemerintah itu tidak pilih kasih gitu ya. Yang minoritas pun berhak lah untuk beribadah, ya kasihlah kesempatan dan coba jadi penengah yang baik gitu. Kalau udah muncul seperti itu, pemerintah itu lebih gerak cepat, lebih sigap, lebih menjadi penengah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang beragam ini gitu. Ya itu sih harapannya ke pemerintah sih, supaya izin-izinnya supaya lebih mudah kalau ada pembangunan rumah ibadah khususnya, itu sangat penting sih pemerintah kita perhatikan. Sudah selesai. Ya kurang lebih begitu ya, Dek, ya. Ya, oke ya. Sikap pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama itu haruslah sama. Jangan membedakan kan begitu ya. Karena di situ kembali lagi pemerintah itu harus merangkul semua. Jangan membedakan. Nah, di situ biar terjadi nanti yaitu kerukunan beragama itu. Yang pertama tuh menurut saya pemerintah harus menyediakan tempat beribadah bagi setiap umatnya sih, mau Buddha, ke Islam, Hindu, Kristen. Terus yang kedua tuh membuat peraturan untuk orang-orang yang tidak menghargai toleransi atau yang mengganggu orang lain. Jadi pemerintah juga harus bersikap netral. Kalau ada konflik di masyarakat, segera temui dari pihak-pihak instansi terkait, misalnya KUA yang kecil, ada kelompok beragama, datang jumpai mediasi, penyebabnya, apa masalahnya, bagaimana pemecahan masalahnya, itu harus dilakukan pemerintah secara cepat. Nanti ketika dipanggil, pemerintah sendiri pun open tak open masalah yang ada di masyarakat. Karena zaman sekarang kan apa-apa bisa divideoin, nanti makin meluas, lalu pecah antar agama. Yang lain nengok, salah paham, online, makin parah, bagus cepat selesai.